Shalom anak-anak, bagaimana kabarnya? Nah, kita sampai pada bulan November tahun 2021. Puji Tuhan, di kota kita tercinta sudah ada kemajuan dalam kondisi COVID dengan statusnya yang menurun. Tetapi memang beberapa waktu lalu kadang diberitakan lagi ada perubahan situasi. Nah, anak-anak, pandemi ini memang sesuatu yang baru, mungkin lebih dari 1,5 tahun kita sudah menghadapinya, dan karena itu banyak sisi kehidupan kita yang berubah. Nah, Mr. E akan memberikan satu pendampingan kerohanian dan spiritualitas, bagaimana kita sebagai orang Kristen menyikapi perubahan-perubahan ini. Baik ketika pandemi itu berlangsung, setelah pandemi itu lewat, atau bahkan setelah kita harus kemudian hidup berdampingan di masa yang new normal, yang baru kita hadapi bersama-sama. Bagaimana kita bisa menjaga kehidupan rohani kita dan kehidupan sosial kita, bahkan hubungan keluarga, atau juga kegiatan-kegiatan kita selanjutnya. Di sini akan ada pendampingan terkait dengan iman Kristen. Dalam videonya akan kalian ketahui bagaimana kondisi waktu Israel di Mesir maupun orang Kristen mula-mula di masa kekristenan perdana di Yerusalem, dan kemudian ditarik ke masa yang sekarang. Apakah pengalaman mereka dapat kita maknai untuk keadaan pada masa sekarang ini? Tetaplah membaca Alkitab, rajin berdoa, dan menjaga kehidupan iman kita tetap sehat dan setia. Tuhan memberkati. Shalom. Kehadiran virus COVID-19 atau virus corona di tengah kehidupan kita saat ini membuat kita lebih banyak diam di rumah daripada keluar rumah. Karena di luar sana kita berpotensi tertular virus yang dapat mengakibatkan kematian. Walau tidak bisa dibilang sama, tapi kondisi ini juga pernah dialami oleh bangsa Israel di masa penjajahan Mesir dan juga dialami oleh jemaat Kristen mula-mula. Kedua kisah ini bisa memberi kita pelajaran bagaimana sebaiknya kita menghadapi kondisi pandemik ini dan mempersiapkan diri untuk hidup di kondisi setelahnya. Di masa bangsa Israel dijajah oleh Mesir, Allah bermaksud membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir ke tanah perjanjian dengan cara memberi 10 tulah kepada bangsa Mesir. Pada tulah ke-10 di mana semua anak sulung di tanah Mesir akan mati, melalui Musa, Allah menyuruh setiap keluarga bangsa Israel untuk menyembelih korban domba dan darahnya dibubuhkan ke pintu rumah mereka sebagai tanda bahwa itu adalah rumah orang Israel dan tidak akan ada kematian anak sulung di rumah mereka. Mereka juga disuruh untuk tetap di rumah, jangan keluar sepanjang malam, dan harus makan daging dan roti tidak beragi di rumah. Bangsa Israel pun dengan tenang mengikuti perintah Allah, dan akhirnya mereka selamat dan keluar dari tanah Mesir. Bangsa Israel pada saat itu dan kita pada saat ini mengalami hal yang hampir sama, di mana harus tetap stay di rumah. Bedanya, bangsa Israel menuruti perintah Allah dengan tenang, sedangkan kebanyakan kita saat ini menghadapinya dengan perasaan khawatir dan takut. Khawatir itu manusiawi, tapi ketika berlebihan membuat kita melakukan hal-hal yang tak perlu, seperti panik buying, termakan isu-isu hoaks, dan akhirnya membuat kamu memusuhi pasien corona. Bahkan sampai kamu menyalahkan orang-orang dan pemerintah, yang pada akhirnya tindakan-tindakan kamu ini hanya akan membuat kesehatan kamu sendiri memburuk. Seharusnya kita tidak perlu takut atau khawatir, karena seperti bangsa Israel, kita juga punya janji keselamatan yang pasti. Bukan dengan menyembelih korban domba dan menandai rumah dengan darah. Kita punya lebih dari itu, yaitu Yesus Kristus yang telah menjadi korban sempurna bagi kita, yang memberi keselamatan, menghapus dosa kita, dan membawa kita kembali dekat dengan Allah. Dengan mengakui setiap kesalahan kita dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita menerima kelegaan dari janji keselamatan dan tidak khawatir lagi menghadapi pandemi ini. Ketika kita sudah tidak khawatir lagi karena ada janji keselamatan dari Yesus,
Jangan juga kita jadi gegabah dan berani keluar rumah karena yakin akan dilindungi Yesus. Tidak lagi khawatir bukan berarti kamu bebas berkeliaran di luar rumah. Kita bisa mencontoh kehidupan jemaat mula-mula. Mereka sama seperti kita, sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tapi bukan berarti mereka bebas keluar rumah dan berteriak, "Kami orang Kristen." Mereka tahu bahwa kondisi saat itu sangat sulit bagi mereka. Mereka dikucilkan bahkan diburu untuk dibunuh. Makanya mereka berhikmat untuk tetap di rumah. Di rumah kita bukan hanya berdiam diri, tapi mempersiapkan diri untuk menghadapi kehidupan baru setelah pandemi nanti. Seperti bangsa Israel yang makan daging dan roti tidak beragi untuk mempersiapkan diri berjalan menuju tanah Kanaan keesokan harinya. Dan juga bagaimana jemaat mula-mula yang beribadah di rumah-rumah untuk mempersiapkan membangun komunitas gereja yang akhirnya berkembang sampai sekarang. Salah satu cara sederhana dan paling mendasar dalam mempersiapkan dirimu menuju kehidupan yang baru nanti adalah dengan membangun relasi yang kuat kepada Tuhan dan sesama. Jemaat mula-mula sudah memperlihatkannya bagaimana mereka membangun relasi yang kuat dengan Tuhan lewat ibadah bersama orang terdekat dengan mereka di rumah. Kita juga sekarang diberi kesempatan untuk beribadah di rumah dengan keluarga. Lewat kondisi ini, kita bisa tahu bahwa keintiman beribadah untuk Tuhan tidak harus dengan meriahnya alat musik atau khotbah pendeta yang berapi-api, tapi dengan kesederhanaan hati yang mau memuji dan menyembah Tuhan. Walaupun di rumah, percayalah, Tuhan tetap ada bersama kita. Jemaat mula-mula juga mengajarkan kita untuk membantu sesama kita lewat kepunyaan kita, karena di kondisi sulit seperti ini, kepunyaanmu adalah kepunyaan bersama. Hal yang lebih dari kita bisa kita bagikan kepada mereka yang membutuhkan, seperti membantu mereka yang belum makan hari ini, berdonasi membantu pelayanan COVID-19, atau bahkan memberi semangat dan dukungan kepada saudara kita yang sakit. Inilah saatnya memperlihatkan bagaimana kita sebagai orang Kristen bisa mengasihi sesamanya. Buat kamu tenaga kesehatan yang berjuang menyembuhkan orang-orang, tetaplah bersyukur karena kamu punya kesempatan melayani secara langsung. Jadikan pekerjaanmu sebagai mimbar untuk bersaksi memperlihatkan Kristus dalam dirimu, walau mungkin penderitaan akan selalu menjadi jubah yang menemanimu, seperti yang dirasakan juga oleh para jemaat mula-mula. Dan buat kamu yang mungkin sekarang terbaring sakit, ingatlah akan janji penyertaan Tuhan. Tuhan akan tetap berkuasa atas kehidupan kita saat ini dan seterusnya. Yakinlah, Yesus adalah pribadi yang tidak akan pernah meninggalkanmu. Semoga cepat sembuh. Terima kasih sudah melihat video singkat ini, semoga memberkati, dan jangan lupa share video ini agar siapa tahu juga bisa memberkati teman-teman lainnya. Cek juga channel kami untuk melihat video-video animasi Kristen lainnya. Ya, demikian tadi video yang telah kita saksikan bersama. Dari video tersebut, anak-anak bisa mengerti bagaimana harus bersikap dan apa nasihat tuntunan firman Tuhan menghadapi pandemi yang memang cukup panjang. Tetaplah setia dan Tuhan memberkati.